Kami mahasiswa IB Angkatan 2020 jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Pak Suwarno membawakan judul project berupa e-library. Kelompok dari e-library ini terdiri dari Pak Sastrolino yang akan menjelaskan transaksi program dan database SQL, saya Jeffrey Sandi yang membuat opening, latar belakang dan solusi, Gwen Anastasia yang akan menjelaskan ER diagram, Kenny Wilson yang akan menjelaskan mapping, Sudi yang akan menjelaskan running app bagian user, dan Wesley yang akan menjelaskan running app bagian admin. Selanjutnya adalah latar belakang. Di era manapun, informasi dan hiburan menjadi hal penting yang diperlukan oleh masyarakat. Tetapi karena pandemi, dunia pun mulai maju ke dunia digital, di mana hampir semua kebutuhan masyarakat dapat diakses melalui internet. Meskipun akses kepada informasi sudah cukup banyak, tetapi tetap saja ada kesulitan untuk mencari buku ataupun jurnal yang biasanya terdapat di dalam perpustakaan dalam internet. Oleh karena itu, dibutuhkanlah platform digital di mana kita dapat meminjam, melihat, dan berbagi buku ataupun jurnal kepada banyak orang melalui internet. Solusi yang dapat kami berikan adalah penciptaan aplikasi e-library yang akan menjadi platform peminat buku ataupun yang ingin berbagi buku melalui internet, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya lebih mudah dan cepat melalui platform digital ini. Halo, saya Gwen Anastasia dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai artinya dari e-library. E-library yang dijelaskan oleh teman saya tadi adalah tempat untuk user dapat meminjam atau mengembalikan buku ataupun admin untuk dapat memanage data-data peminjaman, pengembalian ataupun data-data dari buku yang diupload. Jadi ada 3 entitas penting di e-library, yaitu adalah user, books, and issue. So issue adalah tentang data-data terkait peminjaman. Dan di user itu ada data-data terkait pengguna ataupun admin. Jadi ada user ID. User ID adalah data atau primary key-nya karena ini dapat data unik yang dapat men-track data lainnya. Username, password, first name, last name, address, emails, and then karena dia multi-field attribute, jadi user itu bisa jadi 2. Either user biasa atau admin. Admin itu yang mengupload buku, memanage data-data buku, dan user itu adalah orang yang meminjam atau mengembalikan buku. Jadi di user ini dia bisa, so at least like one user can setidaknya itu bisa maksimalnya itu meminjam 3 buku. So user can make an issue and dia dapat meminjam banyak kali. Setidaknya 1 atau banyak kali, dan jadi satu orang bisa minjam banyak kali. Jadi data yang dipinjam itu data terkait pinjaman itu adalah ID-nya, username, user ID, and then books name, emails, address, and then return date, issue date, dan phone number. Jadi phone number, email address itu adalah data untuk misalnya men-track orang yang tinggal di mana. Misalnya dia udah lewat dari kayak tanggal peminjaman, tanggal pengembaliannya bisa dikontak. User ID, username, and ID username itu data untuk men-track siapa yang meminjam. Dan return date, issue date itu data untuk melihat apakah bukunya dikembalikan atau kapan bukunya dipinjam. Jadi untuk men-track data-data kayak tanggal peminjaman, kapan dia due bukunya itu. Jadi user itu admin tuh dia bisa at least 0 admin, bisa kayak 0 too many admin or too many banyak admin tuh bisa upload buku, dan buku yang upload juga bisa minimal itu 0, dan namun bisa upload yang banyak bukunya. So data buku yang dipinjam itu adalah book ID, itu primary key-nya, dan juga book name, author, publisher, and then price, and then quantity, admin ID, category, admin name, and then pages. So that's the ERD for untuk e-library. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Halo, nama saya Kenny Wilson. Di sini saya akan menjelaskan bagian mapping. Nah, yang saya akan jelaskan di sini adalah menu-menu yang saling berkaitan. Di sini terdapat beberapa kolom menu, yaitu user, book, issue, upload, next, dan user type. Nah, yang pertama adalah user ID yang sudah kita buat pada menu user. User ID tersebut bisa kemudian kita gunakan pada menu upload.
menu Max, dan user type. Yang kedua berkaitan adalah book ID. Nah, book ID yang kita buat pada menu book ini bisa kita gunakan pada menu upload. Dan yang terakhir adalah ID. Nah, ID yang kita buat dari isu bisa kita gunakan pada menu Max. Itu saja dari saya, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai running aplikasinya dengan masuk ke dalam user form user. Nah, ini ada register. Register. Nah, registration is successful. Nah, untuk running aplikasinya. Terus untuk username saya pakai yang tadi aja. Ini untuk user form ini jadi ada dashboard. Dashboard itu kita bisa lihat berapa jumlah user, book sama admin yang kita punya. Nah, ini jika saya refresh, nah usernya ada 12, booksnya ada 5, adminnya ada 5. Seperti itu. Nah, view profile ini adalah tombol untuk kita melihat data-data diri kita. Terus ini ada update, kita bisa misalkan mau ganti password, saya ganti 123, saya tinggal klik update, nah udah kelar. Tapi jika misalkan saya ketiknya terlalu banyak nih, terus saya gak jadi ganti password, saya tinggal klik reset kembali. Terus untuk issue book ini meminjam buku, misalkan saya ketik nama saya ABCD 13, ABC 13. Nah, data saya udah keisi, saya refresh book. Nah, misalkan saya pilih buku matematika, terus saya issue. Nah, ada konfirmasi, terus saya tekan yes. Nah, book issue successfully. Jadi jumlah booknya 16, kalau saya refresh, nah itu jadi 15. Seperti itu. Nah, terus untuk return book ini tinggal cari lagi. Nah, misalkan, nah ini nama saya, nama akun yang saya buat. Nah, jika saya klik, nah datanya sudah tertulis. Biar saya kembalikan untuk kedepannya tanggal 10 misalkan. Nah, jika saya klik return, nah book has been returned. Nah, dalam issue book, nah tadi 15, saya refresh, jumlahnya bertambah. Nah, untuk user formnya seperti itu, fitur-fiturnya. Nah, logout ini jadi logout ini tinggal logout aja. Ada konfirmasi, kalau no yang kembali, kalau misalnya yes ya keluar. Nah, untuk running aplikasi user formnya seperti itu. Di bagian admin terdapat view user yang berguna untuk melihat siapa saja yang telah register di aplikasi tersebut. Bisa juga dicari namanya melalui kotak search di atas. Kemudian di kiri bawah ada register user. Tombol ini berguna untuk nge-add user ataupun admin. Dan jika ingin mendelete, ada juga tombol delete user. Kemudian ada view profile. View profile ini berisi data akun yang di login, dan data akun yang di login juga bisa diperbarui dengan menekan tombol update. Kemudian ada upload book. Upload book merupakan fitur pengunggah buku oleh para admin. Dalam fitur ini, admin dapat memberikan nama buku, penulis, penerbit, kategori, stok, harga, dan halaman. Admin juga bisa mengecek buku apa saja yang telah diunggah dan menghapus buku yang telah diunggah di fitur ini. Dan yang terakhir ada fitur details, yang dari namanya sudah menjelaskan fitur itu tersendiri, yaitu fitur yang berisi detail-detail semua buku yang telah dipinjam maupun buku yang telah dikembalikan. Oke, perkenalkan, nama saya Felix Wasalino dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai transaksi pelayanan dalam aplikasi kami dan juga database-nya. Nah, misalkan ini di awal login form ini ada register, jadi saya klik register. Nah, di register ini saya bisa input nama, datanya. Nah, terus saya klik register. Maka ada register is successful. Nah, jika saya close, nah dalam SQL ini, nah awalnya ini tidak ada data saya. Jika saya execute, nah maka akan masuk akun saya di dalam sini. Nah, ini menggunakan store procedure. Store procedure-nya itu bernama yang saya beri nama user add. Nah, jadi store procedure-nya ini, nah yang ini, jadi dia akan insert masuk ke dalam tabel user table dengan value-nya ya sesuai dengan yang ada dalam tabel tersebut selain primary key-nya. Oke, selanjutnya saya login dulu. Nah, ini kita masuk ke user form. Nah, ini ada dashboard, nama user, book, sama admin listnya ini. Nah, ini untuk data yang tadi saya isi.
Nah, di sini ada transaksi lagi, di mana transaksi ini adalah peminjam buku. Misalkan saya ketik nama saya, misalnya Felix SL Donald. Nah, saya search. Nah, data saya sudah keisi langsung. Book name tinggal saya pilih. Nah, sini saya bisa refresh lihat book name. Nah, misalkan saya pilih, misalkan deh buku, kita pilih buku apa nih? Matematika. Saya issue, ada konfirmasi, saya tekan yes. Nah, maka kuantitinya akan berkurang. Nah, di sini ada terdapat pada issue. Saya execute. Nah, data bahwa saya telah meminjam buku ini masuk ke dalam Randbook ini. Database buku tadi saya pinjam. Nah, kuantitinya yang 16 ini jika saya execute, nah, maka akan berkurang 15. Nah, seperti itu. Sebaliknya, di dalam return book, misalkan tadi saya minjam buku. Nah, saya pinjam buku. Jika saya return bukunya, nah, book has been returned, maka saya execute. Nah, jumlah bukunya bertambah lagi 1 setelah kembali. Nah, di lain kata, nah ini sebelumnya 0. Sebelumnya return date-nya 0 masih tidak diketahui. Jika saya tadi udah return, saya udah setting tanggalnya. Jika saya execute, nah, tanggal kembalinya sudah masuk ke dalam database, ke dalam table ini. Table Randbook, Randb. Seperti itu. Nah, terus saya logout. Misalkan saya pakai akun admin. Saya login. Nah, ini untuk refresh seperti biasa. Nah, sini juga ada satu lagi, upload book. Itu misalkan saya refresh. Nah, ini list buku yang ada. Misalkan saya bikin buku, misalnya buku database. Saya taruh kuantitinya 5. Misalnya harganya 50.000. Nah, ini saya kosongin aja dulu supaya cepat. Nah, ini bisa nama admin. Kategori pengetahuan. Nah, terus saya tekan add. Nah, book has been added. Nah, jika saya refresh, bukunya akan masuk ke dalam database ini. Nah, buku database ini. Nah, dalam database-nya, nah ini untuk bukunya. Nah, jika saya execute, nah, buku database tadi sudah di-add. Buku database yang tadi saya ini sudah di-add. Nah, di sini untuk add bukunya, saya menggunakan store procedure yang namanya upload B. Di mana di sana ada insert into book table dengan value-nya sesuai dengan nama yang ada pada tabel tersebut. Nah, seperti itu. Sekian dari transaksi pelayanan kami.